Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di video kali ini kita akan bahas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar YouTube channel ini. Guys, kita akan bahas soal BNB setelah ini requestan dari Cerita Rena. Setelah delist dari Amerika, apakah masih layak di hold untuk BNB? Jadi BNB ini merupakan sebuah token atau koin exchange dari BNB Smart Chain, teman-teman. Ini juga menjadi salah satu pondasi daripada ekosistem yang dibangun oleh Binance ya, selaku exchange paling besar saat ini di market. Teman-teman, kalau kita perhatikan memang harga dari BNB udah lumayan drop karena kemarin dia diterjang banyak sekali FUD. Hari ini harga dari BNB ada di kisaran 3.500.000 rupiah. Jadi BNB mengalami penurunan dari segi volume perdagangan yang turun sampai 30% hari ini, begitu juga dengan pergerakan harganya. Kalau kita lihat dari supply total dari BNB itu ada sekitar 155 juta BNB. Dan ya, supply total itu juga menjadi supply yang beredar saat ini. Untuk likuiditas daripada Binance atau BNB ini sudah ada di hampir semua exchange. Kayaknya dia nggak ada di Coinbase ya. Oke, kita coba cek sebentar. Nah, dia kayaknya nggak ada nih di Coinbase kalau kita lihat. Jadi BNB ini adalah salah satu bisa dibilang project daripada exchange token yang berhasil. Sementara exchange token yang lain rata-rata nggak sebaik BNB. Ya teman-teman. Dan sekarang tentunya karena Binance selaku atau sebagai exchange terbesar ini dihajar habis-habisan oleh regulator. Asalnya Binance sendiri itu tidak memegang lisensi di berbagai negara. Jadi mereka adalah perusahaan yang centralized, tapi kantornya decentralized. Kantornya tuh ada di mana-mana, dan katanya nggak punya kantor pusat, teman-teman. Jadi bisa dibilang mereka terhubung satu sama lain itu ya bener-bener decentralized. Tapi ada yang bilang memang Kak, Binance itu kantor pusatnya di Cayman Island, tepat di mana pertama kali dia dibuat ya, teman-teman. Tapi ya itu, Binance saat ini dihajar regulator di berbagai negara, tidak cuma di Amerika Serikat. Fund-nya banyak banget, teman-teman. Jadi ini menyerang untuk melemahkan pergerakan daripada Binance ya. Diserang banyak sekali rumor, entah itu pencucian uang kah, koinnya dianggap sebagai koin yang ilegal lah, koinnya disebut sebagai security, kemudian Changpeng Zhao juga dituduh melakukan apa namanya money laundry dan lain sebagainya. Jadi ada banyak kejahatan tuduhan terhadap Binance. Dan ini bikin market langsung lesu, terutama altcoin rata-rata memang pada turun setelah kasus dari Binance dan juga Coinbase bersama SEC ini. Nah, rumor terbaru itu mengatakan bahwa Binance itu ditinggal oleh 3 eksekutif pentingnya yang menjadi pendiri daripada project Binance Smart Chain sampai sebesar ini, atau BNB sampai sebesar ini, teman-teman. Jadi ketiga ketiga eksekutif ini itu mendapatkan yang namanya respon daripada Binance CEO ya, si Changpeng Zhao, teman-teman. Jadi dalam unggahan Twitternya dia memposting bahwa memang benar ada 3 petinggi mereka yang resign, yang akhirnya izin keluar, teman-teman. Tapi alasan yang disebutkan oleh banyak media itu completely wrong. Jadi memang benar 3 orang itu keluar, cuman alasannya yang dibikin-bikin oleh media itu yang salah, teman-teman. Jadi media mengatakan bahwa ketiga petinggi itu keluar karena terkait dari kasus daripada BNB yang harus mendapatkan penyelidikan oleh Department of Justice ini ya kasusnya. Jadi iya, ini penyebabnya kenapa ketiga petinggi itu mundur. Itu ada dari Patrick Hillman, kemudian Vice Presidennya si Stephen Christie, dan satu lagi ada Hansel Hon Eng. Itulah, teman-teman. Jadi ketiga petinggi itu memang keluar, tapi alasannya itu yang tidak tepat disampaikan oleh banyak media. Jadi dalam sebuah postingan, Hillman, salah satu petinggi yang mundur itu juga menyampaikan bahwa permintaan dia meminta maaf untuk hari ini dia harus mengabarkan ya, teman-teman. Dia benar-benar keluar dari Binance, tapi bukan karena ada sesuatu yang tidak baik, melainkan ya karena sesuatu yang baik, teman-teman.
Saat ini dia akan terus respect dan juga support CC ya dalam pengembangan daripada pekerjaan ini. Jadi dia keluar dari CEO tapi bukan berarti dia tidak terkoneksi lagi sama Binance. Mungkin mereka ada di belakang layar dengan jabatan yang berbeda atau mungkin mengerjakan proyek yang lain yang masih berhubungan sama Binance. Jadi itu sih konfirmasi terbarunya. Nah, mungkin ada teman-teman yang mulai panik nih. Wah, gimana nih BNB? Apakah masih layak untuk di hold atau bagaimana? Karena memang FUD yang bertubi-tubi terjadi pada Binance itu menyebabkan pergerakan dari tokennya BNB nggak kemana-mana. Sejak sejak kena FUD kemarin di bulan Juni tanggal 10 sampai Juli tanggal sekarang ya. Tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 9 ya. Jadi 1 bulan udah BNB nggak bergerak dari level 260 sampai dengan 228. Masih tektokan di range tersebut. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin terlebih dahulu ya. Bitcoin dalam posisi strong, teman-teman, dalam proses uptrend yang strong. Kenapa? Karena ditunjang sama BTC dominance yang naik terus. Jadi ibaratnya sekarang Bitcoin memang naik, tapi altcoin itu pada tepar semua. Kenapa? Karena ya tidak dipercaya sebaik Bitcoin, teman-teman. Jadi itu sih posisinya sekarang. Jadi altcoin rata-rata memang pada belum move on ya, belum bergerak naik, teman-teman. Tapi itu, apapun itu pergerakannya sekarang, jangka pendek, semua FUD pasti akan berlalu, semua badai pasti akan berlalu. Cuman masalahnya adalah apakah Binance masih bisa sustain bertahan dalam proses sekarang. Itu yang paling penting kita ketahui. Dan saya pribadi dan siapapun itu rata-rata juga nggak ada yang tahu seperti apa internal daripada Binance. Apakah mereka memang dalam posisi yang saat ini benar-benar kacau teman-teman dari internal mereka sehingga kemarin dihajar banyak FUD terus ada beberapa CEO yang mundur. Apakah ini merupakan indikasi bahwa Binance akan collapse? Ya kita nggak pernah tahu. Kalau kita ingin berpihak ke satu pihak, misalkan kita yakini sisi jujur, misalkan seperti itu ya. Kita lihat Twitternya, oh dia memberikan optimisme. Ya memang setiap perusahaan itu memang harus memberikan optimisme kepada market, ya kan? Karena kalau diberikan FUD ya nggak mungkin juga. Ya si CEO mereka kan sisi harus menenangkan para investor nih, teman-teman. Karena kalau mereka cash out semua, ya Binance bisa benar-benar lebih parah dari posisi yang sekarang. Jadi itulah yang coba untuk dibangun oleh Changpeng Zhao sendiri. Tentunya ini kita tidak bisa untuk ngejudge juga bahwa bahwa sisi ini melakukan kesalahan dan lain sebagainya karena memang itu wajar dan profesional dilakukan sebagai seorang eh, pemimpin, teman-teman. Jadi gitu sih buat posisi sekarang. Yang penting sih kita sebagai investor aja apakah kita dalam posisi yang cukup yakin kalau BNB ini masih tetap sustain. Tentunya setiap keputusan yang kita ambil itu ada harganya, guys. Kita yakin kalau kenyataannya meskipun kita yakin kalau proses daripada BNB ini kasus daripada Binance ini akan berlanjut dan juga positif, ya kan kita yakin seperti itu, tapi kalau pada kenyataannya tidak, ya itu kan di luar daripada gininya kita. Tapi yang paling penting sih buat sekarang menurut saya diversifikasi aset penting. Binance memang dalam proses dihajar habis-habisan. Kita belum mendapatkan kepastian sama sekali apakah em, akan good news atau tidak, teman-teman. Tapi kita harap semuanya baik-baik saja ya. Apalagi Bitcoin udah menjelang halving, jangan sampai ada dam yang parah-parah lagi lah untuk sekarang. Secara pergerakan sih BNB cukup bagus, dia mampu mempertahankan area 228 ini sebagai strong support untuk saat ini dari Binance Coin. Kita expect nggak terjadi penurunan yang lebih dalam lagi, teman-teman. Tapi kalau seandainya itu bisa terjadi, maka kayaknya masih bisa turun tipis ke kisaran $190 ya. Volume perdagangan cukup bagus dalam beberapa waktu, cukup tinggi, teman-teman. Ini mungkin ada arus pergantian nih, entah ada orang yang jual BNB-nya atau bagaimana. Jadi cukup ramai lah teman-teman transaksinya. Dari RSI sendiri menunjukkan tren kenaikan, which is itu tren positif. Dari pergerakan smart money nggak terlalu banyak. Ini menandakan bahwa smart money pun juga ragu-ragu untuk menggerakkan pasar daripada BNB ya. Jadi sekarang ini dalam proses ya kita masih belum melihat kepastian sebenarnya, tapi proses sideways yang terjadi ini bisa menjadi sebuah indikasi Binance kedepannya akan melanjutkan tren kenaikan atau justru malah penurunan.
Jadi proses akumulasi atau distribusi dan nggak ada yang tahu pasti guys. Kalau teman-teman misalkan berani berspekulasi membeli harga BNB di harga sekarang, kalau teman-teman benar, ya kan, Binance aman, ya bisa jadi teman-teman cuan gede sekarang. Tapi kalau teman-teman nggak berani, teman-teman udah punya barangnya, misalkan teman-teman nyangkut, ya udah wait and see aja, itu yang terbaik sih buat buat posisi sekarang. Jadi gitu sih dari saya ya, kita menunggu pergerakan Binance juga karena nggak kemana-mana juga pergerakan dari Binance so far. Teman-teman, either dia nanti breakdown atau dia justru malah break up, naik ke atas dari level strong resisten di kisaran 255. Itu bisa menjadi penanda yang cukup positif buat BNB. Sementara BNB memang udah diskon cukup parah sih. Kalau saya pribadi sih posisinya saya punya BNB dalam posisi masih di staking di Binance dan nggak saya apa-apain sih. Saya biarin aja kalau menang, kalau menang, kalau kasusnya Binance menang ya nanti BNB kembali pulih, kalau enggak ya siap-siap sama resiko. Jadi gitu aja sih teman-teman. Ya gitu aja, karena kita nggak tahu pasti juga kemana ya. Kita ikuti aja kasus demi kasusnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya biar kalau ada update terbaru teman-teman juga nggak ketinggalan nih teman-teman. Jadi gitu aja deh buat pembahasan BNB, semoga bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, buat teman-teman yang mau join bisa cek linknya di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.